warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Pratama dari ke-11 IPS 3. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenal suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pendahuluan yang pertama di struktur karya ilmiah ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang disingkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung pada pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Untuk ciri-ciri karya tulis ilmiah, ada yang pertama reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Untuk yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya.
dan bersifat straight dan forward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Sekian pembahasan materi tentang pengertian karya ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.